Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam karya sastra, terkadang kita menemukan hubungan antara teks yang satu dengan teks yang lainnya. Nah, hubungan tersebut disebut dengan intertekstual. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori intertekstual sastra. Penciptaan dan pembacaan teks tertentu tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain yang dijadikan sebagai contoh, teladan, ataupun kerangka. Hal inilah dapat dikatakan bahwa sebuah teks yang lahir itu tidak bermula dari kekosongan, akan tetapi terwujud dari mozaik atau puzzle kutipan-kutipan pada teks lainnya. Dengan kata lain, intertekstual membimbing kita untuk mempertimbangkan teks terdahulu sebagai penyumbang kode yang memungkinkan lahirnya efek signifikansi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori intertekstual adalah penemuan aspek-aspek tertentu pada karya sastra sebelumnya pada karya sastra selanjutnya. Ada beberapa prinsip pada intertekstual. Yang pertama hipogram dan yang kedua adalah transformasi. Hipogram adalah karya sastra yang menjadi latar belakang karya berikutnya. Hipogram sastra meliputi ekspansi, konvensi, modifikasi, serta eksa. Contohnya seperti pengarang pada karya berikutnya, mereka mengganti atau merubah gramatikal yang digunakan, atau mungkin mengganti nama tokoh, padahal tema pada karya berikutnya dengan karya sebelumnya itu sama. Contohnya seperti itu. Nah, sedangkan karya berikutnya itu disebut dengan transformasi. Selain itu, intertekstual juga memiliki hubungan erat dengan resepsi pembaca, karena pembacalah yang akan menentukan ada atau tidaknya hubungan antara karya sastra yang satu dengan karya sastra lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa intertekstual bukan hanya sekedar pengaruh, ambilan, ataupun jiplakan, tetapi tentang bagaimana karya sastra tersebut dicarikan maknanya untuk dapat diketahui hipogramnya. Nah, setelah mengetahui apa itu teori intertekstual sastra, dan kali ini kita akan mengaplikasikan teori tersebut terhadap suatu karya sastra. Dan pada kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana pendekatan atau teori intertekstual yang diterapkan dalam proses pengkajian puisi. Dan di sini saya akan membedah yang pertama dari puisi Gambar untuk Sebuah Petang karya Hasan Aspahani, dan satu lagi yaitu puisi Hari Pun Tiba karya Sapardi Djoko Damono. Berikut pengkajian puisi tersebut dengan menggunakan teori intertekstual. Puisi Gambar untuk Sebuah Petang merupakan transformasi dari puisi Hari Pun Tiba. Puisi tersebut menunjukkan kesejajaran gagasan yang membandingkan datangnya waktu kematian. Pada bait pertama, kita memang tak pernah benar-benar siap. Waktu dengan tangannya kita terperangkap. Kita murid di kelas 7 dengan pelajaran terlambat atau belum saatnya diberikan. Hasan Aspahani ingin menyampaikan bahwa waktu datangnya kematian dalam kondisi manusia tidak siap, tetapi Sapardi Djoko Damono mengungkapkan hal yang berbeda dalam menghadapi kematian, seolah lebih tenang dan ia tahu bahwa akan pergi karena waktu sudah menunjukkan gejalanya. Hal ini ditunjukkan pada Hari Pun Tiba, kita berkemas senantiasa. Kita berkemas sementara jarum melewati angka-angka. Kau pun menyapa, kemana kita? Tiba-tiba terasa musim mulai menanggalkan daun-daunnya. Pada bait kedua dalam puisi Hasan Aspahani, yaitu ada selembar fotografi, gugus geometri yang kau curi dari perempuan lain yang menggelincir, pada mimpi warna tua yang miring licin. Pada bait ini penulis melakukan ekspansi atau pengembangan gagasan pada karyanya. Mari kita bandingkan dengan karya Sapardi Djoko Damono. Hal ini terlihat pada lirik. Tiba-tiba terasa kita tak sanggup menyelesaikan kata. Tiba-tiba terasa bahwa hanya tersisa gema. Sewaktu hari pun merapat.
jarum jam sibuk membilang saat-saat terlambat. Pada puisi Sapardi, bait tersebut merupakan bait penutup, sedangkan pada puisi Hasan Aspahani, hal tersebut barulah masuk pada bait kedua. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!